Halo teman-teman, baik lagi sama gue Ricky. Di video kali ini gue bakal nyobain yang namanya Elixir ya. Jadi di sini udah gue bikin list apa aja yang mau gue bikin di video kali ini. Jadi kita bakal start dari apa itu Elixir, kenapa pakai Elixir, terus purpose-nya buat ngebikin video ini. Sama nanti ada install ASDF, Erlang, Elixir, sampai kita bisa ngerunning di interactive mode dan juga kita bikin script buat ngeeksekusi si codingan Elixirnya. Kita mulai dari yang pertama dulu nih ya, apa itu Elixir. Di sini kita bisa langsung akses aja web officialnya, yaitu elixirlang.org. Nah, di sini dijelasin bahwa Elixir itu merupakan sebuah bahasa yang dynamic functional language ya. Nih, jadi dia dynamic. Dynamic itu kayak Ruby, kayak JavaScript, jadi nggak harus kita nulisin tipenya apa. Dia dynamic dan dia functional language. Nah, ini yang agak beda ya. Dia itu functional language, beda sama OOP atau Object Oriented Programming. Nah, bedanya nanti kita akan coba telusurin di dokumentasinya. Jadi dia ada perbedaan antara si functional language dan OOP. Makanya di sini gue sengaja pengen belajar juga Elixir karena gue belum ada pengalaman di functional language. Jadi kita pengen belajar bareng-bareng aja, nginstall Elixir, ngerunning codingan Elixir gitu ya. Nah, terus si Elixir ini banyak digunain untuk yang dia tuh low latency, terus dia distributed, terus juga fault tolerant system. Karena dia itu ada di Erlang VM gitu. Jadi Elixir ini berjalan di atasnya si Erlang VM. Nah, si Erlang VM ini terkenal sama low latency-nya gitu. Makanya dia banyak dipakai, kayak contohnya di Discord dia pakai Elixir juga gitu ya. Kalau di sini kita lihat nih ya, company using Elixir in production. See more cases itu Discord tuh pakai Elixir gitu. Real time banyak dipakai untuk aplikasi real time. Terus Heroku juga dia pakai Elixir, banyak gitu ya, banyak dipakai. Nah, tujuannya nanti kita pengen belajar Elixir ini, terus nanti kita pengen belajar framework yang paling terkenal di Elixir yaitu Phoenix. Dan kalau misalkan teman-teman cek nih ya di Stack Overflow survey, Stack Overflow survey, terus di bagian teknologi kita cek di admired and desired gitu ya. Kalau kita cari Elixir nih ya, nih dia tuh desirednya gede banget 76,8. Ini tuh hampir menyamai si Rust. Jadi banyak yang suka lah ngoding di Elixir gitu ya. Nah, makanya di sini gue pengen cobain juga si Elixir itu ya gimana. Jadi kita belajar bareng-bareng. Oke, terus kita pengen ngeinstallnya nih. Untuk ngeinstallnya, saya bakal pakai yang namanya itu ASDF. ASDF itu tool version supaya apa? Supaya kita gampang ngebikin version manajernya. Kalau misalkan di Node.js itu kan ada NVM ya, Node Version Manager. Kalau di Ruby ada RBNV atau RVM. Nah, di sini kita mau pakai ASDF. Kenapa? Karena kita perlu install dua. Ada Erlang sama si Elixirnya. Karena Elixir ini dependensi ke si Erlang. Nah, supaya nggak bingung, maka gue cari tool versionnya yaitu ASDF, nemu ini ya. Jadi kita langsung aja bakal coba install si ASDF-nya dulu. Kita di sini langsung ke getting start. Nah, di sini ASDF itu dia butuh beberapa dependensi. Dia yang pertama install dependensinya dulu, terus download si ASDF-nya, ngeinstall ASDF-nya, nanti kita bisa pakai pluginnya nih kalau misalkan udah ke install si ASDF-nya. Di sini buat install dependensinya sesuaiin sama komputer yang kalian pakai ya. Nah, di sini gue pakai macOS, terus gue biasa pakai Homebrew. Jadi gue bakal pakai ini nih ya. Kita copy aja. Copy super besar. Nah, kita copy yang ini, buka terminal, paste, install. Kalau misalkan di kalian udah ada Git sama curl, itu ya udah nggak bakal ke download juga gitu. Jadi dia udah ada di komputernya, dia harusnya nggak lama. Kecuali mungkin kayak Core Utils belum ada. Nah, dia bakal nyoba buat nyari si Core Utils gitu. Kita tunggu dulu aja dia nge-install si dependensinya.
Nah, nanti setelah nge-install itu beres si dependensinya, kita lanjut ke yang kedua. Yang kedua ini kita baru ngedownload si ASDF-nya. Nah, di sini baru kita akan download nanti ya. Balik ke sini, nah ini udah beres. Kita cek dulu, kita baca-baca dulu, ada yang perlu diubah nggak? Been installed tuh, oke, ini aman. Udah, kayaknya nggak ada yang perlu ditambahin. Terus sekarang kita balik, kita download ASDF-nya ya. Copy aja, paste, git cloud. Ini nanti dia bakal dipindahin ke folder ini. Jadi dia meskipun di sini gua ngekopinya di YouTube ya, folder YouTube, nanti secara langsung dia bakal dipindahin ke folder root .asdf. Jadi tenang aja, enter di mana aja bisa. Oke, nge-cloning si project ASDF-nya sudah beres. Terus kita buka lagi. Nah, di sini dia ngerekomendasiin gunain Git. Nah, berarti ini kan untuk ngedownload itu ada dua option ya. Satu dia pakai Git, yang kedua dia pakai Homebrew atau Pacman, itu bebas. Kita udah pakai Git, ya udah, berarti kita tinggal lanjut ke step yang ketiga, yaitu install ASDF. Nah, ini dia ada yang di bold nih, make OS user be sure to read the warning about path helper at the end of this section. Mana? Oke, kita ini dulu ya, kita lanjut dulu buat nge-install. Karena di sini gua itu pakai JSH ya atau JSH buat aplikasinya yang ini, dan juga pakai Homebrew. Nah, ini tadi kan nge-installnya pakai Git ya. Jadi kita pakai yang ini. Add the following to JSH RC gitu ya katanya ya. Berarti kita copy ya. Ini or use a JSH framework plugin which will source this script and set up completion configure ini bla bla bla. Coba ini kita buka dulu, lari kemana, download ASDF ya udah, enabled ASDF ini udah, by adding your plugins usage ini udah gitu, tinggal gini aja ya. Coba cek dulu. Oh, baik lagi sini. Kita coba add the following to ini, berarti kayaknya ini copy semua, terus buka ini nih ya, JSHRC. Kita balik ke sini aja. Kita pindah ke root. Terus caranya kita nvim JSHRC. Nah, ini buka ke paling bawah. Di sini kita paste. Nah, udah, terus kita balik source JSHRC. Oke, udah. Terus habis itu gimana? Habis itu perlu nambahin path gak? SDF scripts need to be source. Nah, ini udah ya, barusan kita jalanin. Set your path and after you have source of your framework. Oke. Oke, kita coba close aja terminalnya dulu ya. Ini kita close, buka lagi. Oke, terus core installation complete, this completes ASDF plugin dependency. Coba kalau misalkan kita baca ASDF-nya udah ada belum ya? ASDF version. Oh, udah ada, mantap, udah keinstall berarti ya dengan cara barusan. Terus kita sekarang pengen install plugin. For demonstration purpose, we will install Node.js via SDF Node.js plugin. Kayaknya nggak perlu ya, nggak perlu Node.js karena saya udah ada Node.js-nya. Ini nggak perlu. Terus install a version, ini juga nggak perlu. Set oh, dia pakai contohnya Node.js ya, tapi kan di sini gue pengennya apa namanya, si Erlang ya, Erlang sama Elixir. Nah, di sini harusnya ada plugins Erlang. Kita pakai Erlang dulu.
Nah ini copy aja to install dependency. Important, make sure to read the before ASDF install. Kita cari Mac. Mana? Mac di mana? OS X. Nah ini. Not for Mac OS 10.15 atau terbaru. Can be installed through curl and therefore ASDF earlier version blah blah blah. Install the build tools. Install the OpenSSL and older require. Ini harusnya udah ada di komputer gua. This issue be documented on curl. If you see this error, you can use the with SSL flag. Oh, ini coba ya. Install ini nih. Karena kita harus nge-install ini dulu, cenah. Kita install. Oh, udah ada. Oke, mantap. Terus bro install OpenSSL 1. Asalnya mah udah ada ini teh. Biarin aja. Not Erlang 25 newer. Support OpenSSL 3 even production use. If you want to build Erlang with ini udah. Oke, lanjut. This is ini. Oke, here is an example skip Java dependencies in ASDF install Erlang. Coba aja langsung ya. Latest, nggak usah pakai version. Latest. No such plugin Erlang. Coba kita cek dulu. Balik ke sini paling atas. Oh, ini dulu, copy dulu. SDF. Oke. Add plugin Erlang, terus balik ke sini. Plugins, add plugin name. Add plugin add Erlang, oke. ASDF plugin list. Oke, coba cek. Oke, udah ada Erlang. Berarti kalau pengen si Elixir, tinggal copy yang ini. Copy sini. SDF plugin list. Nah, Elixir udah ada. Cuma ini Elixirnya berapa ya? Elixir version nggak ada. Coba cek dulu, lanjut dulu. Lanjut. List all ASDF plugin list all. Buset. Apaan sih nih? Coba cek dulu. List all in short name repository. Oh, ini buat nyari tahu ya. Cek sini. Oke. Oh, ini buat ngelis semua. Coba di sini. Elixir. Nah, ini ASDM VM. Oke, sip. Terus kita udah install. Ini, udah install Erlang, udah install Elixir. Sekarang tinggal coba ke Elixir installation. Cek Elixir version. Belum ada. Kita coba dulu ASDF. Cek dulu ya. Berarti getting start yang tadi. Terus ke core installation. Each plugin has dependency, so we need to check the plugin repo where they should be listed for. Ini sampelnya kita tadi udah giniin. Terus kita belum menginstal ini nih. ASDF install Erlang latest. Coba ya. Install Erlang latest. Oke, dia harusnya ngedownload nih. Kan bener dia ngedownload. Error not a curl manage. Oh, ini ada error yang tadi nih ya. Coba dulu kita balik ke sini. Tadi mana si Erlang? Tadi tuh dia ada instruksi buat ini ngelakuin yang di sini nih. Cari macOS OS X nih ya. Bro, ini gue udah punya. Terus for building with ini apaan? Gak ngerti. Lanjut dulu aja. For building documentation and Elixir
reference build, skip dulu. Dealing with OpenSSL issue. Ini coba ada error nggak? Oh, masih download, biarin aja, berarti masih nge-init, kita tunggu dulu aja. Jadi ini tuh kalau misalkan ada error sama SSL bisa pakai yang di sini. Oke. Tunggu juga dulu ya. Kita tunggu ke downloadingnya. Selama nunggu ini mungkin bakal gue coba nanti di skip, ataupun nanti ada prompt, atau misalkan nggak ada, atau misalkan langsung beres gitu ya, kita bisa langsung nanti lanjutin lagi buat si install Elixirnya. Gue coba buat nanti percepat. Oke, ini udah beres nge-install si Elixir, si Erlangnya ya. Di sini dia ada application disabled, ini no Java compiler, gak tahu apaan. Ini juga gak tahu apaan, cuman kita cek aja langsung Erlang version ada nggak sih? Nggak ada tuh ya. Kita coba balik dulu ke sini. Kita barusan ngejalanin perintah install Erlang latest downloading curl. Erlang automation installation no build named. Coba baik dulu. Kayaknya kita harus ngejalanin ini semua deh. OpenSSL udah ada. Terus ini terus for building with WX widget. WX config bro install WX widget for building documentation and Elixir. Atau kita perlu ini ya nih. Coba ini ya, copy. Terus kita install ulang. Copy mana ke sini. Pindahin, habis itu install Erlang latest. Coba lagi ya. Akhirnya harus nambahin ini ternyata guys, without Java compiler ya. Berarti kalau sekarang kita Erlang version, oh nggak ada, atau SDF list plugin list SDF Erlang. Gimana sih, coba help. SDF help, SDF coba plugin add, bukan plugin list all, bukan manage package. SDF ini install mana sih tadi, install version SDF list install version on pack of a package SDF list name. Coba mana sih, SDF list Erlang version. Oke. Berarti sekarang kita tinggal jalanin yang satu lagi guys, yang Elixir. Ribet oke ya nginstallnya ya. Coba cek Elixir bagian install, perlu ada tambahan? Tidak ada tambahan, berarti cukup pakai ini. Kalau misalkan SDF list Elixir, oh belum ke install ya, kita tinggal copy ya. Kita copy si Elixirnya, plugin name, add tadi gimana sih, SDF install Elixir latest, ini harusnya. Nah, download Elixirnya ya. Kita download si Elixirnya, berarti kita udah punya si ini udah kering. Kita cek dulu ke sini, kita udah punya SDF install Erlang, ini belum ya. Install Elixir. Nih, kita cek dulu sini SDF list Elixir. Mantep, udah keinstall. Good. Udah keinstall, terus iya. Oke. Udah, kalau udah kita ngapain sekarang? Coba core ngapain? Core
Command list is rather small but can facilitate many works. Execute the command sync for the current function. Kalau kita udah ada instalasinya, berarti kita pengen tinggal ngerunning ya si interaktifnya. EX jalan nih harusnya. Nah, mantap. Tapi ini apa nih? No version is set for command EX. Considering one of the following version in your config file at Elixir. No version is set for command EX. Kita coba buka Elixirnya langsung. Install mana tadi? macOS. Version manager, Elixir Elang version. Udah ya, berarti kesini ya, Elixir. Nih ke Elixir. Terus gimana cara pakainya? Use short instruction. Coba di sini mana ya? Getting start. Install a version of tool runtime. Install a plugin for each tool runtime you wish to manage. Install a version of the tool runtime. Setting global and project version. Ini udah. Download udah. ASDF udah. ASDF script need to be source. Oke, udah. Ini udah harusnya. Restart udah. Core installation udah. Install plugin, kita udah install plugin si Erlang sama Elixir. Terus kita udah nambahin tadi ya git add Elixir. Install version, kita udah nge-install version yang latest. Set a version, nah ini apa nih? Perform a version lookup of a tool. Ini working directory of the home directory. Tool version. Global defaults are managed in tool version. Set a global version with oke. Berarti kalau misalkan kita cek di sini titik tool version harusnya ada nih. TS. Nggak ada gini. Nggak ada tool version. Balik lagi. Cek ke sini. Some is already managed by system. Oke. That complete. You can now manage version SDF as many more commands, help or SDF. Oke. Terus cara pakainya gimana guys? Execute the command. A helper command to print the OS cell SDB debug. Shim version apa nih? Shim version update. Enggak, bukan. Uninstall. That's it. Agak panjang ya proses itunya ya. Gini deh, kita kan pengen ngerunning EX ya, tapi EX nya error. Mana tadi? EX nya error itu no command version. Kita googlingkan aja ya. No version is set. Expected behavior. Oke, kita cari jawabannya. Mana nih? Belum ada nih. Just note, look. ASDF current. Coba. ASDF current Elixir version, no version is set. Apa nih? Ada yang kelewat mana nih? No version is set. Run ASDF global. Tadi mana? Ada yang kelewat nggak? ASDF global. Kita cek paling bawah berarti ya. Global. Oh ini guys, kelewat nih. ASDF global Erlang dulu ya, Erlang latest. Ini berarti ngeset si tool version.
ASDF global elixir latest. Coba ASDF current. Mantap, dia ada di sini tool version. Habis itu kita coba EX. Jalan ya guys ya. Kita coba cek lagi. Kita ambil contoh saja. Dokumentasi, mana dokumentasi? Elixir di interaktif mode-nya kita bisa 40 plus 2 misalkan. 1 plus 1 harusnya return 2. Oke, jalan. Terus dia concatenation, bisa kayak gini ya. Copy coba. Oke. Coba name. Dengan Ricky. Hello name. Gini bukan kalau interpolation. Oh, bukan. Gimana ya interpolation ya? Interpolation basic type, coba string. Oh, kayak sama persis kayak si Ruby ya, kayak gini. Nah, oke, mantep. Oh, exit nggak bisa. Ctrl C atau H. Exit nggak bisa. Ctrl C berarti. Break, kill. Salah lagi anjir. Non ini kill. Apa ini? Ctrl C. Astagfirullah. Nah, gitu lah berarti EX udah bisa ngerunning elixir interaktif mode-nya. Terus kalau misalkan Ctrl C to exit, Ctrl C, enter, coba enter, nggak bisa. Break, apa nih ya? Info abort. Oh, oke, sip. Terus kalau misalkan si Erlang ya, Erlang version, oh bukan gitu ya. Jadi nggak sih ASDF current, ASDF Erlang list, kebalik ASDF list Erlang. Nah, ASDF list elixir. Nah, gini maksudnya. Oke, sekarang kita pindah ke YouTube. Di sini kita coba bikin folder baru. Enggak lah, nggak usah folder. Ya, bikin folder elixir. Terus pindah ke elixir. ls kosong, kita bikin file apa ya? ex. Elixir kayak gini bukan sih? Coba jalanin ya. Oh benar, elixir ini. Sekarang kita coba bikin io puts. Puts bukan sih? Kalau pengen install hello world, mana io? Benar nih, io puts hello world. Save. Terus elixir main. Berhasil ya guys ya. Mantap. Coba lagi. Ini kita tunggu, sabar. Hello world. Udah bisa ya berarti ya. Udah ke install. Kita udah nge-install elixir, kita nge-install Erlang, kita bisa udah ngerunning si interactive mode, kita udah bikin script. Selanjutnya ngapain? Selanjutnya gue bakal coba barbar sedikit. Gue nggak bakal belajar bahasa pemrogramannya satu persatu kayak basic types-nya karena udah ada basic pemrograman sebelumnya. Jadi mungkin nanti akan cross check balik lagi ke dokumentasi ini kalau misalkan bingung-bingung. Tapi next step yang mau gue bawain adalah gue pengen langsung nyemplung ke sini, ke si Phoenix nih. Kita nanti bakal bikin bukan bikin ya, kita nanti bakal belajar Phoenix framework yang pakai si elixir, yang dia itu konsepnya sama server side, terus server side rendering, dia model view controller. Terus nanti dari situ bingung-bingung baru dah balik ke dokumen. Terus apaan yang mau dibuat? Kayaknya nih ya, di sini gua mau buatnya itu build
Phoenix program, build Phoenix web apps for apa ya, mungkin yang bisa memanfaatkan banget si Elixirnya, concurrent chatting atau misalkan gimana ya, chat app itu mungkin, atau misalkan basic dulu atau to do app baru then chat app. Oke, kayaknya gitu dulu. Ini udah panjang banget, setengah jam, gokil install ini doang. Sungguh berakrobat karena pengen pakai si ASDF. Gak apa-apa, yang penting sekarang udah bisa. Jadi nextnya tinggal ngoding. Oke, segitu dulu. Thank you banget sudah stay nonton. Mudah-mudahan bisa ngebantu pakai ASDF-nya. Jadi nanti kalau misalkan pilih version, gampang gitu ya. ASDF version manager. Nanti tinggal ke mana tadi? Karena kita udah punya pluginnya, berarti tinggal install mau versi berapanya gitu. Misalkan project di kantornya versinya bukan yang terbaru, nah kita tinggal ganti aja versi yang di latest ini, ganti ke exact version yang dipakai gitu ya. Oke, segitu dulu. Thank you. Salam programmer best friend.